Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Berkah Mintu Farm. Ini saya sendiri dengan Mas Eko. Bisa dipanggil dengan Mas Eko boleh, Pak Eko boleh, Mas Pur juga boleh, ataupun Pak Pur teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan sharing bagaimana sih cara memulai ternak dari awal untuk pemula, apa yang harus disiapkan. Jadi nanti teman-teman itu tidak istilahnya kerepotan ketika menjalankan usaha peternakan baru ini. Karena tak lihat itu banyak banget teman-teman yang baru ataupun pengen terjun di dunia peternakan kambing maupun domba teman-teman. Oke, kali ini kita akan bahas ya seperti ini. Nak saya sendiri ternaknya domba teman-teman, domba lokal. Kemudian saya kawinkan dengan beberapa jantan yang menurut saya itu bagus, yaitu Dorper F1. Saya juga ada Texel kayak gitu teman-teman. Nah, saya crossing anaknya juga bagus-bagus. Oke, kita balik lagi di topik awal. Diam dulu. Jadi topik awal untuk memulai usaha peternakan dari awal itu yang perlu kita siapkan itu ada beberapa teman-teman. Pertama yaitu kita pelajari dulu ilmunya, nyari referensi dari sana, itu kira-kira kita itu mau ternak konsepnya itu seperti apa. Mau breeding atau fattening atau milking atau susu. Tapi nak saya di sini karena memang awalan saya tidak ada orientasi untuk hasilnya harus besar banget, itu tidak ada. Selama 2 tahun ini yang saya pelajari adalah bagaimana prosesnya, kendala, problem dan masalahnya seperti apa. Setelah 2 tahun ini kita akan tahu. Nah ini saya ya teman-teman. Setelah 2 tahun ini saya tahu saya harus bergeraknya kemana. Mana yang harus saya maksimalkan, saya cocoknya di mana itu. Selama 2 tahun saya breeding teman-teman, dan alhamdulillah selama 2 tahun ini saya belajar, alhamdulillah semua untuk breeding sudah kita kuasai teman-teman kayak gitu. Oke, jadi untuk teman-teman ketika mau mulai usaha ternak kambing itu yang perlu diperhatikan adalah pertama ilmunya dulu. Seperti tadi yang tak bilang, teman-teman harus nyari referensi, nyari ilmu tentang yang dibahas itu banyak teman-teman ilmunya itu. Bukan hanya ilmu suksesnya, tidak ada toh. Kita tetap harus belajar susah-susahnya dulu, kendala dan masalahnya apa. Kalau teman-teman itu kebanyakan lihat video sukses breeding, kemudian untung miliaran, untung ratusan juta, itu mindset kita akan sangat jelek teman-teman. Jelek itu karena orientasi kita itu hanya ada nih untung. Ketika realitanya kita praktek, loh ternyata susah banget ya, problemnya gini ya, mental kita akan ngedon. Kemudian kita juga kebanyakan peternak itu gulung tikar karena ekspektasinya terlalu berlebihan di awal. Makanya saya senang itu lihat video seperti itu, motivasi oke, tapi kita juga harus lihat video perjuangan, video problem dan masalah. Karena di ternak ini nggak ada kok teman-teman langsung ternak langsung mulus sukses, enggak. Orang kita lihat ternaknya banyak, dia baru mulai itu belum tentu untung juga kok teman-teman. Maka dari itu kita harus belajar bagaimana cara beternak yang baik dan benar itu seperti apa. Yuk Mbak Surip lewat dulu yuk. Awas, nyenggol ini Mbak. Nah, sip. Aduh, nyenggol tenan. Oke. Pertama kita belajar ilmunya dulu ya, mulai dari ilmu peternakannya, kemudian ilmu dalam pembuatan kandangnya, kemudian teman-teman ilmu mau breeding, fattening atau dan sebagainya. Itu paling tidak teman-teman nyari referensi mana yang terbaik, nanti mau arahnya itu kemana gitu, atau keduanya juga boleh. Kemudian juga ilmu dalam racikan atau SOP pemberian pakan di kandang itu sangat penting banget teman-teman. Kita ndak ada kok namanya pemberian pakan itu semurah-murahnya untung semaksimal mungkin. Wah itu dobos ngapusi. Jadi mindset seperti itu jangan sampai ditekankan ya. Untuk menekan biaya pakan iya, tapi kalau pakan semurah-murahnya hasil semaksimal mungkin yo susah teman-teman. Kecuali teman-teman itu punya lahan yang luas banget kayak kebun sawit, itu modelnya diumbar tanpa ngarit itu malah. Nah, itu bagus karena ternaknya itu makannya kan campur. Kemudian dari berbagai jenis rumput. Nanti sorenya ngandang tinggal dikasih pakan kering sedikit, wah bagus, itu bagus. Tapi nah untuk di daerah Jawa sini untuk lahan-lahan luas seperti itu terbatas ya teman-teman. Tidak semua orang itu punya, dan kebanyakan paling ya hanya di kandangnya seperti ini. Nah, ya udah kayak gitu. Kemudian kalau sudah ilmu ternaknya, ilmu kandangnya, ternak itu meliputi dari kesehatan dan sebagainya ya.
Kemudian ilmu dalam penanaman pakan, bang pakan. Jadi penting banget loh teman-teman, terutama dalam breeding seperti ini, kita menyiapkan bang pakan sebelum memulai beternak. Kita ndak susah-susah, ndak capek-capek nyari rumput di sana di mari. Mungkin banyak, mas nanggen aku oke ternak ini banyak, kok ternak banyak, lahan rumputnya itu banyak, ngapain harus nanam, ngapain harus ini. Ya itu karena ternaknya sedikit teman-teman. Kalau ternaknya banyak 50, 100, 150, 200 bahkan lebih, itu kalau kita mau ngaret manual itu ya capek teman-teman. Maka dari itu bang pakan ini adalah vital banget karena biaya produksinya paling tinggi dan dia akan berkelanjutan terus kayak gitu loh teman-teman. Oke, itu sudah ya, mulai dari ilmu ternaknya, kesehatannya, SOP di kandang dan sebagainya, pembuatan kandang, bang pakan. Kalau sudah, nah, kita langsung realisasi teman-teman. Realisasi yang perlu kita lakukan adalah pertama adalah penanaman bang pakan atau nanam rumput. Nah, pemilihan rumput yang bagus ini teman-teman nyari rumput yang istilahnya perkembangan atau pertumbuhannya itu cepat. Contohnya ada Odot Super, ada lagi rumput BB Biogen, Pacong, Gama Umami, Zanzibar seperti itu. Tapi nah di tempat kita saya lebih prepare ke Odot Super, kemudian BB Biogen, Pacong seperti itu. Nah di tempat kita seperti itu. Untuk di pinggir-pinggir lahan kita kasih singkong karet kayak gitu. Jadi itu untuk lauknya bagus. Ada juga di pinggir-pinggirnya itu kita kasih indigo vera untuk campuran, itu juga ada. Karena semakin banyak atau semakin variatif pakan ternak itu semakin bagus teman-teman. Jadi tidak bisa kok hanya satu jenis. Ya bisa, cuma untuk secara perkembangan menurut saya juga masih kurang. Sebenarnya ya tidak masalah sih, odot aja full kayak gitu. Nanti kita tinggal tambahin pakan pelengkapnya yaitu berupa konsentrat, itu ya tidak masalah sebenarnya kayak gitu. Oke, untuk bang pakan sudah. Kemudian untuk bang pakan ini sendiri teman-teman juga harus belajar. Istilahnya ternak saya segini atau lahan luasnya segini, itu kira-kira mencukupi kebutuhan ternak berapa kayak gitu teman-teman. Misal odot itu mungkin 40 hari kita panen, kalau kemudian lahannya berapa, misal lahan saya itu ada 400 meter mas. Kemudian full sinar matahari oke, tidak di bawah pohon, pengairan bisa 1 tahun penuh itu oke kayak gitu. Nah itu tinggal dibagi 40, berarti lahan 400 meter dibagi 40 itu ketemunya sekitar 10 ekor teman-teman. Kayak gitu. Dengan catatan itu tadi ya, bang pakan itu juga perlu dirawat, juga perlu dipupuk setiap kali panen agar hasilnya itu bisa kita panen terus tetap maksimal. Tidak ada kok kita hanya panen terus tanpa dirawat, ya hasilnya tidak akan maksimal. Oke, berikutnya adalah pembuatan kandang. Untuk pembuatan kandang, usahakan teman-teman kandangnya itu bawah tidak berair atau menggenang airnya, karena ini nanti faktor kesehatan penting banget. Kemudian urin itu jangan sampai kok di bawah kandang itu menggenang. Biasanya ini pengalaman kita dulu itu model dicombor teman-teman, dicombor, minumnya banyak, kelihatan kenyang, tapi dalamnya itu air semua, kencingnya banyak, di bawahnya itu kayak waduk lumpur itu loh teman-teman. Nah itu kesehatan ternak juga kurang bagus. Kemudian kita ganti dengan pakan kering, alhamdulillah perkembangannya juga bagus. Urin cenderung lebih sedikit, tidak sebanyak dulu, bawahnya tidak sampai seperti itu, alhamdulillah bagus. Jadi bawahnya diperhatikan. Terus lagi sirkulasi udara teman-teman, sirkulasi udara dari sana itu ada. Jadi untuk sirkulasi udara itu bagus, kandangnya itu juga makin bagus. Jangan ditutup rapat banget tuh, jangan. Kemudian seperti cahaya itu loh teman-teman, dikasih bening-bening itu biar cahayanya masuk ke bawah, itu bagus juga untuk pencahayaan di siang hari. Kemudian ternak juga terkena sinar matahari walaupun tidak langsung, ya itu juga bagus teman-teman. Itu dari faktor kandang seperti itu. Berikutnya adalah pakan sudah, kandang sudah, yaitu paling kandang. Jika kandang sudah ya teman-teman, perlengkapan kandang itu sebenarnya masuk ke kandang juga sih. Misal kita beli tong, kemudian beli mesin chopper, bisa beli di tempat kita loh, banyak pilihannya. Kita ada 10 model teman-teman. Iklan ya itu. Nah itu teman-teman, tong dan sebagainya kita siapkan. Kita belajar cara membuat fermentasi yang baik, silase yang baik kayak gitu. Teman-teman bisa pelajari di channel ini juga, atau teman-teman juga bisa chat
saya kita sharing-sharing gratis, tidak masalah teman-teman. Saya tidak akan kok, oh mas ada WS pelatihan, tidak. Saya akan sharing gratis berdasarkan pengalaman saya sendiri kayak gitu teman-teman. Oke, berikutnya adalah pemilihan kambing maupun domba. Lah ini teman-teman ini mau ternaknya apa? Kambing, domba, kemudian sistemnya breeding, penggemukan, atau hanya transit. Transit itu maksudnya kita beli yang guntingan, kemudian menunggu waktu, kita jual lagi, seperti itu. Jadi kayak bakul itu loh teman-teman. Nah itu terserah teman-teman. Di sekitar teman-teman itu yang bagus itu yang mana, itu teman-teman bisa praktekkan sendiri itu kayak gitu teman-teman. Nah berikutnya adalah pemasaran. Jadi kita juga harus memperhatikan pemasaran. Pemasaran ini juga faktor dari ini teman-teman, lingkungan sekitar sampean yang banyak itu apa. Tempatku kambing mas, ya wis ternak kambing baik. Tempatku domba mas, ya wis domba lain kayak gitu. Itu untuk faktor lingkungan lokal. Nah untuk penjualan sendiri atau pemasaran ini tadi teman-teman bisa lakukan beberapa metode sih ya. Zaman sekarang itu era digital teman-teman bisa bikin YouTube untuk jualan itu juga bisa. Teman-teman bisa sharing jualan ternaknya itu ke grup-grup peternakan Facebook itu ya banyak. Teman-teman bisa mencari kelompok-kelompok peternak atau sebagainya, atau mencari bakul itu ya banyak teman-teman. Jadi nah saya ngarahin teman-teman harus seperti ini tidak bisa. Jadi teman-teman beda daerah, beda ternak, kemudian lokasi beda, itu nanti hasilnya akan sangat berbeda. Maka dari itu pengalaman sendiri itu sangat penting banget teman-teman. Dengan pengalaman ini atau jam terbang yang lama, teman-teman akan tahu sendiri, oh aku itu penaknya kayak gini, aku enaknya seperti ini, akan dengan sendirinya akan terbentuk teman-teman kayak gitu ya. Wes teman-teman, aku gue sharingnya kayak gitu. Mudah-mudahan ini cuma kerangka atau template-nya aja yang perlu teman-teman pelajari. Untuk detailnya itu masih banyak banget. Nanti kita akan sharing-sharing ya soal detailnya untuk penanganan ternak seperti ini kita akan sharing, kita akan belajar bareng. Mulai ditampilkan ini loh Mas Eko yang sering sharing, ini loh Pak Eko atau Mas Pur lah, seperti itu teman-teman. Yuk gitu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di lain kesempatan, di lain video kita akan sharing-sharing lagi. Jangan lupa like, subscribe maupun komen ya, biar kita itu tetap semangat bikin konten terus teman-teman. Dadah.